Halo teman-teman semua dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Rasidul Rakib Official. Pada video kali ini aku akan membahas tentang tutorial cara pasang rumah kopling dan gigi primer Ereking. Pada video tutorial kali ini ada 4 hal yang aku akan berikan tutorialnya kepada kalian. Yang pertama adalah cara pasang gigi primer Ereking. Kemudian yang kedua adalah cara pasang rumah kopling Ereking. Yang ketiga adalah cara pasang kampas kopling dan plat gesek Ereking. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah cara pasang komponen set bagian dalam RPM Ereking. Dan video tutorial ini bisa diaplikasikan untuk Ereking, RK, RX dan RX spesial ya. Sebelum kita pasang, ada beberapa kunci atau tools yang perlu kalian persiapkan, yaitu kunci gagang sok dan mata sok ukuran 19, kemudian juga spesial tool tahanan rumah kopling, dan kunci T ukuran 8. Sebelum kita pasang, kalian wajib mengetahui dan memahami komponen bagian kopling Ereking. Di sini kalian bisa lihat ya, ada ring tebal rumah kopling, ada ring tipis rumah kopling, ada ring dan mur rumah kopling, ada sepi gigi primer, ada gigi primer, ada mur dan ring gigi primer. Di video tutorial ini aku akan jelaskan secara lengkap dan detail tahapan-tahapannya dan cara pemasangan yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi mohon kepada teman-teman semua agar kalian tetap menyimak dan nonton video tutorial ini dari awal sampai akhir ya, agar kalian benar-benar bisa memahami dan mengerti isi yang ada di dalam video tutorial ini dengan baik. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai video tutorialnya, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel Rasidul Rakib Official, jangan lupa berikan dukungan kalian untuk channel ini dengan cara kalian bisa memberikan like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update info terbaru video di channel ini. Dan jangan lupa untuk share videonya sebanyak-banyaknya agar videonya ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oke teman-teman semua, langsung saja kita mulai untuk video tutorialnya ya. Sekarang kalian perhatikan ya untuk bagian crankcase sebelah kanan. Di sini kalian bisa lihat ya, itu ada karkas bagian kanan dan di situ tampak terlihat jelas ya ada rel atau jalur yang buat untuk sepi gigi primer. Dan nanti kita akan coba pasang gigi primernya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya ambil sepi gigi primernya, kemudian saya pasang pada jalur bagian karkas sebelah kanan seperti ini caranya. Kemudian saya pasang gigi primernya dan caranya mudah ya. Kalian tinggal dorong menyesuaikan dengan jalur yang ada pada sepi gigi primer tersebut. Kemudian langkah selanjutnya saya pasang ringnya, kemudian mur gigi primernya saya pasang juga. Seperti ini caranya ya. Selanjutnya kita pasang ring tebal rumah kopling ya. Dan posisinya di sini kalian perhatikan. Kita dorong saja. Kemudian lanjut bos rumah koplingnya yang ada ulirnya. Kemudian kita pasang rumah koplingnya. Nah, rumah koplingnya juga caranya gampang ya. Kita tinggal dorong menyesuaikan posisinya. Selanjutnya kita pasang ring tipis rumah kopling. Kemudian kita pasang bos clutch atau kaki 4. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang ring rumah kopling. Dan kemudian kita pasang mur rumah koplingnya. Nah, cara mengencangkannya atau memutarnya searah jarum jam ya, seperti ini. Menggunakan tangan terlebih dahulu ya, jangan langsung menggunakan kunci. Kemudian kita kencangkan terlebih dahulu bagian mur gigi primer. Nah, kita bantu menggunakan koin 500 aluminium ya. Nah, kemudian kita pakai kunci sok ratchet ya, ukuran 19. Nah, kita kencangkan searah jarum jam, caranya seperti ini ya. Nah, ini udah ketahan dengan koin tadi ya. Dan ini aman sekali ya teman-teman ya, karena koin tersebut menggunakan bahan aluminium, jadi tidak merusak dan tidak ada efek samping apapun. Selanjutnya kita pakai tahanan
rumah kopling ya, ini kunci special tools ya. Nah, cara pemakaiannya seperti ini. Kemudian kita kencangkan ya mur rumah koplingnya menggunakan kunci gagang ratchet dan mata shock ukuran 19. Caranya seperti ini. Karena ini gagang ratchet, jadi penggunaan kuncinya secara otomatis ya. Lebih mudah, simple, dan tentunya lebih praktis. Jadi kunci tahanan atau special tools penahan rumah kopling ini memiliki fungsi yang sangat penting sekali ya, yaitu menahan rumah kopling pada saat rumah koplingnya dikencangkan. Kemudian kita lepaskan kunci tahanan rumah koplingnya. Kemudian kita pasang pelor yang kecil itu ya, yang buat stud kopling kita masukkan. Kemudian kita pasang payung studnya. Nah, caranya seperti ini, kalian tinggal dorong saja. Nah, ini sudah terpasang ya. Sekarang kita akan pasang kampas kopling dan plat geseknya. Dan sebelum kalian pasang kampas koplingnya, kalian wajib lumasi kampas koplingnya menggunakan oli mesin. Nah, setelah dilumasi, kalian tinggal pasang kampas koplingnya. Dan ini kalian bebas ya, bisa dibolak-balik ya. Kemudian selanjutnya kita akan pasang plat gesek. Nah, plat geseknya ada dua sisi ya, tumpul dan lancip. Nah, bagian yang tumpul itu kita pasang di bagian dalam ya. Nah, caranya seperti ini, kalian tinggal dorong. Untuk urutan dan tahapannya kalian harus perhatikan ya. Jadi yang pertama itu kampas kopling, kemudian yang kedua plat gesek, kemudian yang ketiga kampas kopling lagi, kemudian yang keempat plat gesek lagi. Dan kalian harus perhatikan juga ya, plat gesek itu memiliki dua sisi permukaan ya. Ada yang lancip dan ada yang tumpul. Untuk yang bagian tumpul itu menghadap ke dalam. Untuk kampas kopling pada motor RX itu totalnya ada 6 piece. Dan untuk plat geseknya itu totalnya ada 5 piece. Nah, kalau untuk RX ya, atau RX spesial, untuk kampas koplingnya itu 5 piece dan plat geseknya ada 4 piece. Karena untuk rumah koplingnya RX spesial atau RX itu lebih kecil dibandingkan dengan rumah kopling RX. Artinya kapasitas rumah kopling RX itu lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas rumah kopling RX. Satu hal lagi ya guys, pada saat kalian memasang plat gesek, kalian melihat ada bagian plat gesek yang menonjol ya. Dan pemasangan plat geseknya itu harus muter ya, modelnya itu melingkar, jadi menyesuaikan dengan posisi tonjolan pada plat gesek tersebut. Artinya kalian harus memasang plat gesek yang ada tonjolannya tersebut secara bersilang. Tujuannya agar pada saat rumah kopling itu terbuka, itu terbukanya secara merata. Oke, selanjutnya kita akan pasang pressure clutch atau tutup rumah koplingnya. Dan kalian harus perhatikan ya, itu ada tanda panah yang harus sesuai dengan tanda panah yang ada pada kaki 4. Kemudian kita pasang per dan baut rumah koplingnya. Nah, ini ada 4 biji ya. Nanti kalian pasang semua per dan baut untuk tutup rumah koplingnya. Cara pemasangan untuk per dan baut rumah kopling ini disilang ya. Jadi atas dengan bawah, kemudian kiri dengan kanan. Dan kalian pada saat memasang menggunakan tangan terlebih dahulu ya. Jadi tidak usah langsung menggunakan kunci T ukuran 8, tapi kita menggunakan tangan terlebih dahulu. Jadi biar pas dan bisa dirasakan ya posisi masuk bautnya itu enak atau tidak. Nah, ini ketika udah pas kan pasti enak nih. Nah, nanti kita akan menggunakan kunci T ukuran 8 pada saat proses pengencangan. Nah, sekarang kita akan gunakan kunci T ukuran 8 ya. Nah, ini kita kencangkan satu persatu dan proses pengencangannya pun harus disilang ya. Jadi atas dengan bawah, kemudian nanti kiri dengan kanan. Dan satu hal lagi ya guys, pada saat kalian mengencangkan baut per rumah kopling, kalian harus mengencangkannya itu secara bertahap dan disilang ya. Artinya itu akan jauh lebih bagus dibandingkan kalian langsung mengencangkan pada satu titik tertentu. Karena ini sebenarnya sangat berbahaya ya. Resikonya bisa bautnya patah atau selek di dalam.
Oke guys, sekarang kita finishing ya. Kita kencangkan baut per rumah koplingnya secara merata dan maksimal. Tapi pada saat kalian mengencangkan bautnya, pakai perasaan juga ya. Takutnya kalau terlalu over, bautnya juga bisa patah di dalam. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe dulu ya. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan coba pasang komponen bagian dalam RPM. Dan tentu saja kalian wajib mengetahui ya, sebelum kita pasang, untuk komponen bagian dalam RPM itu apa saja. Oke, yang pertama adalah bos plastik RPM. Kemudian yang kedua adalah ring tipis RPM. Kemudian yang ketiga adalah gigi plastik RPM yang berwarna hitam. Kemudian yang keempat adalah ring tebal RPM. Dan di video tutorial ini aku akan memberitahu tata cara pemasangannya dan urutannya seperti apa. Oke, kalian perhatikan ya di video ini. Sekarang kita pasang. Yang pertama bos plastik RPM. Kemudian yang kedua ring tipis RPM. Kemudian yang ketiga adalah gigi plastik RPM yang berwarna hitam. Dan yang keempat adalah ring tebal RPM. Jadi mohon diperhatikan ya, jangan sampai salah untuk urutan dan tahapan cara pemasangan komponen bagian dalam RPM. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video tutorial kita pada kesempatan ini. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung menemukan channel ini, jangan lupa berikan dukungan kalian untuk channel Rasi Durakib Official. Caranya mudah ya, kalian bisa memberikan like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update info terbaru video di channel ini. Dan jika kalian memiliki pertanyaan terkait video ini, silahkan berikan pertanyaan ataupun komentar kalian pada kolom bagian bawah videonya. Dan insya Allah saya akan dengan senang hati untuk merespon dan menjawab semua pertanyaan kalian terkait video ini. Semoga video tutorialnya bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa ya untuk share videonya sebanyak-banyaknya agar videonya ini bisa juga memberikan manfaat untuk orang lain. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah antusias menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa kembali pada video akan datang. Sukses selalu untuk kalian semua. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.